Sahabat, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan UKRIDA, Universitas Kristen Krida Wacana. Sahabat YKB, di program Krida Bagimu Negeri ini kita akan membicarakan topik-topik yang sedang mengemuka di tengah masyarakat dan kita melihatnya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, psikologi, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen. UKRIDA tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan menyiapkan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Pada episode kali ini kita membincang tentang baterai sebagai komponen utama masa depan teknologi. Baterai sebagai komponen utama masa depan teknologi. Dan untuk membincang topik ini telah hadir di studio Bapak Ivan Tandra, Bachelor of Engineering PhD, dosen teknik elektro. Salam jumpa, salam kenal Pak Ivan. Ya, terima kasih Bu. Salam jumpa dan salam kenal. Ya. Pak Ivan sebagai dosen teknik elektro, Bapak Ivan Tandra, Bachelor of Engineering PhD. Kita berbicara tentang baterai ya, sebagai komponen utama masa depan teknologi. Kita mulai dengan ini. Pemilu sudah selesai, tapi kalau kita boleh segarkan kembali nih ingatan kita, salah satu topik dalam debat presiden capres begitu waktu itu ya, kita mendengar ada istilah hilirisasi, ada istilah LFP begitu, itu istilah yang keren semuanya, yang merujuk pada baterai. Kebetulan betul. Kita episode kali ini kita bicara tentang baterai sebagai komponen utama masa depan teknologi ini. Kita mulai dari mana ini? LFP ini saya coba-coba search ya Pak Ivan, ini singkatan dari lithium ferrofosfat, baterai berbasis besi. Kita mulai dari mana nih bicara soal LFP, bicara soal baterai? Oke, mungkin kita bicara tentang LFP dulu kan. Ya. Karena kan ini LFP ini kayak jargon yang terkenal nih gara-gara debat kan pada cari nih apa sih LFP kan, terus kayak pada ada hubungannya kayak gara-gara LFP nikel kita nggak dibutuhkan nih. Nah, padahal mungkin saya bisa jelasin dulu. Pertama kan LFP ya. Nah, mungkin dari baterai dulu. Sebenarnya baterai itu adalah alat yang sangat simpel. Jadi baterai itu sebenarnya adalah alat yang hasil dari elektrolisis untuk menghasilkan listrik nih. Oke. Nah, elektrolisis itu gimana? Contoh, kita punya cairan dan kita punya dua metal. Oke. Nah, cairan ini adalah cairan elektrolitnya yang biasanya ya karena litium itu yang menjadi elektrolit. Terus kita punya dua metal itu anoda dan katodanya. Nah, yang kita bilang LFP atau nikel itu yang biasa kita bilang besi atau nikel itu sebenarnya katodanya. Katoda dari baterai kita. Jadi ketika kita bilang LFP berarti katodanya memakai besi. Ketiga NMC itu berarti memakai nikel. NMC itu memakai nikel. Okay. Ya, betul. Nah, terus mungkin pada bilang, terus apa bedanya nih LFP dengan NMC kan? Ya, benar. Nah, kalau NMC ini singkatan dari nikel mangan kobal. Oke. Nah, itu kan nikel mangan kobal itu lithium juga kan. Nah, bedanya sebenarnya kan kalau kita lihat itu nggak banyak, paling hanya dari segi kestabilan. Oke, karena kalau bicara baterai, maksudnya kedua-duanya itu menghasilkan daya yang sama. Oke, hanya saja mungkin LFP dan NMC ini, maksudnya kedua ini udah teknologi lama, dia itu akan hanya untuk menghasilkan energi saja. Jadi kalau bilang bedanya atau apa, ya tadi mungkin saya bilang ya kita nggak akan debat jauh bahwa sebenarnya kita memakai baterai LFP memakai baterai NMC juga Nah, tinggal kita melihat di mana nih kegunaan baterai ini yang akan kita pakai kan, seperti itu. Jadi baterai di sini nih merujuk pada baterai itu orang kan langsung asosiasinya langsung ke mobil listrik begitu ya. Ini sebenarnya baterai ini apa langsung asosiasinya ke mobil listrik atau ada banyak hal nih bicara tentang soal penggunaan baterai. Nah, ya itu benar, itu yang saya akan bawa lebih lanjut. Jadi kalau baterai kan orang bilang baterai artinya nanti mobil listrik. Soalnya kan kemarin itu kalau lagi heboh-hebohnya ketika kita bilang hilirisasi nikel kita mau panggil Tesla nih sebagai perusahaan mobil listrik. Iya. Nah, tapi kalau saya mau ajak di sini semua, kita coba jangan lihat bahwa baterai itu sebenarnya bukan hanya tentang mobil listrik. Baterai itu
kita anggap sebenarnya sebagai alat itu yang akan alat untuk mendukung portable, sehingga dia bisa mendukung mobilitas dan konektivitas kita. Oke. Nah, itu bahasanya mungkin agak ini. Nah, simpelnya sebenarnya kalau kita lihat di sekeliling kita itu sebenarnya kita butuh baterai. Paling gampang ya handphone kita pasti kita butuh baterai. Ya, laptop kita butuh baterai. Nah, terus kalau kita lihat sekeliling rumah kita juga, misalnya water dispenser kita butuh baterai, ya kan? Nah, kedepannya sebenarnya banyak alat-alat itu bisa diciptakan dengan adanya baterai. Maksudnya saya gimana? Kalau dilihat sekarang tuh yang lebih kayak misalnya smart door lock kita. Nah, smart door lock kita sekarang juga kan pintu gagang kita udah canggih, gerak sendiri. Nah, itu kan pakai listrik, kita pakai baterai juga kan untuk ininya. Nah, terus kalau saya lihat kehidupan rumah saya sih banyak berubah juga karena baterai ya. Karena kayak sekarang istri saya beli water dispenser otomatis, cuma sekecil gini, portable, nah pencet air langsung keluar. Nah, itu pakai baterai juga tuh. Untuk soap dispenser. Terus jadi menurut saya baterai itu beyond of that. Maksudnya jangan kita lihat mobil listrik aja, tapi baterai itu sebenarnya banyak dipakai sehari-hari. Nah, terus juga yang tadi saya bilang, ketika kita bilang baterai, sebenarnya tuh baterai itu juga kita anggap sebagai energi penyimpanan yang ramah lingkungan. Baterai itu energi penyimpanan yang ramah lingkungan. Ini menarik ya. Kenapa disebut baterai itu energi penyimpanan yang ramah lingkungan? Oke, kenapa saya bilang ramah lingkungan? Nah, ini yang agak gini ya twistnya. Mungkin kita bilang, oh selesai pakai baterai saya buang kan? Iya. Ya, itu kan buang. Terus nggak ini. Tapi kan kita bisa ini. Nah, tetapi kalau kita bandingkan, satu lagi energi penyimpanan itu adalah bensin. Nah, bensin ketika kita pakai, kita hasilkan listrik, dia ada buang gas buangan, emisi atau ada asap nih. Nah, kalau baterai kan kita memakainya, kita hanya menyambungkan, tidak ada buangannya. Nah, itu satu, kenapa kita bilang ramah lingkungan. Nah, kedua, kalau kita lihat itu sebenarnya sumber energi terbarukan kan ketika orang-orang ngomong bahwa lebih banyak nih sumber energi terbarukan, misalnya kita kayak solar panel, kita bilang wind turbine, kita bilang apa. Nah, itu kalau kita lihat sebenarnya mereka itu butuh baterai. Oke. Kok bisa butuh baterai mungkin? Iya betul. Kok bisa butuh baterai itu gimana ceritanya? Gimana ceritanya kan? Nah, itu menarik karena ini yang menurut saya kadang orang ketika menjual tentang solar panel, ketika menjual wind turbine itu dia nggak menceritakan bahwa komponen dalamnya itu ada baterai. Nah, ketiga solar cell dia menciptakan listrik. Sebenarnya listrik yang diciptakan solar cell itu kadang kita masih butuh tempat penyimpanan. Karena sangat jarang itu bahwa solar cell udah ada dia langsung dialirkan. Nah, kalau mungkin langsung dialirkan paling gampang aplikasinya ya kayak kita bilang pemanas air. Kan bisa langsung karena udah terus dipakai. Continuous. Nah, kalau tidak dialirkan mau nggak mau kita butuh penyimpanan. Ya, mau nggak mau ya penyimpanan listrik itu adalah baterai itu sendiri. Nah, sama juga kayak wind turbine. Wind turbine juga kan kadang ada angin, kadang enggak kan. Itu kan kayak gini sih, Ibu apakah mau rumahnya di power up dengan wind turbine? Maksudnya yang anginnya tiba-tiba ada, akhirnya lampu nyala, tiba-tiba angin tidak ada, lampu mati. Nggak mungkin kan, kita mau konstan kan. Nah, untuk menjaga konstan itu berarti energi yang dihasilkan kan harus disimpan di suatu tempat. Sebenarnya prinsip kerja baterai itu apa sih, Pak? Nah, prinsip kerja baterai yang bagaimana sih baterai itu bekerja gitu, sampai tadi bahkan yang kita sebut dengan produk ramah lingkungan, pakai solar dan sebagainya, itu penyimpanannya tuh tetap butuh baterai begitu. Betul. Apa sih prinsip bekerjanya baterai ini? Nah, prinsip kerja baterai itu balik ke prinsip elektrokimia, elektrolisis ya. Jadi itu lebih ke arah senyawa, hubungan kimia, reaksi kimia. Jadi yang kayak tadi saya jelaskan di awal kan dua metal anoda katoda. Ketiga baterai itu bisa berlaku terjadi prinsip kerja bolak-balik. Di mana ketika kita alirkan listrik, terjadi senyawa kimia, sehingga listriknya itu sebenarnya disimpan di dalam litiumnya ini. Oke, jadi dalam baterai itu tersimpan listriknya. Itu dia akan berubah senyawanya.
Nah, ketika kita mau memakai, artinya kita sambungkan ke perangkat, dia akan melepas listrik. Atau kalau kita bilang ya, melepas elektronnya kita. Jadi, akan bersenyawa lagi, melepas elektron, dan kemudian akan mengalirkan listrik. Jadi, prinsip kerja baterai itu sesimpel itu aja sih. Jadi, betapapun, kan baterai kan tercurigai gitu. Jadi, bagaimana nanti limbahnya, begitu, bagaimana ternyata produk yang kita sebut dengan yang ramah lingkungan pun tadi Pak Ivan mengatakan itu tetap juga butuh baterai. Butuh baterai. Betul. Bagaimana bisa menyimpan energi itu begitu ya? Betul. Karena itu kita tetap butuh baterai. Nah, kenapa dikaitkannya selalu dengan mobil listrik? Ini kaitannya bagaimana? Nah, oke, ini menarik. Jadi kalau kaitan mobil listrik, sebenarnya kadang kita merasa, oh mobil listrik kok hal yang baru. Saya ingat dulu ketika saya masih SD, saya buka buku itu sudah ada konsep tentang mobil listrik. SD? Ya, SD. Itu tahun berapa tuh? Tahun 90-an. Oke, baiklah. Itu udah ada konsep mobil listrik itu sudah ada sejauh itu. Oke, nah nanti akan saya ceritakan kenapa bisa menjadi orang melihat hal baru. Nah, karena kalau kita melihat mobil itu sebagai alat untuk bergerak saja, nah itu teknologinya semua sebenarnya teknologi lama, baterainya dan juga motornya. Oke. Nah, kenapa dulu nggak terrealisasi, sekarang terrealisasi? Sebenarnya itu lebih ke arah karena litium. Bahwa dengan penemuan litium, jadi kayak dibilang tadi tuh teknologi baterai itu lebih tergantung dari materialnya ya, material penyimpanan. Kalau dulu kan kita menyimpannya pakai apa ya, nikel MCD apa semua ya, itu penyimpanannya lebih kurang. Yang litium sekarang itu dia daya simpannya kapasitasnya lebih tinggi. Yang berarti ketika kita pakai ke mobil, maksudnya kapasitas lebih tinggi, kita punya energi yang lebih banyak. Yang berarti kalau pakai ke mobil, dia bisa bergerak lebih jauh. Nah, itu yang kenapa sekarang orang bilang, saatnya mobil listrik kita bisa terrealisasi. Oke. Jadi ini konsep lama betulnya, tapi bagaimana itu terrealisasi? Ya, betul. Jadi konsep lama, terus kan ya dulu kenapa nggak terrealisasi ya, sebenarnya juga masih yang tantangan yang sama yang sekarang kita hadapin. Kayak kalau kita lihat, loh kok sekarang mobil listrik masih agak susah terrealisasi, adalah yang tadi kita bilang, jangkauan mobil listrik dibandingkan mobil bensin, itu maksudnya jangkauan mobil listrik lebih pendek. Jangkauan apa ini? Jangkauan jarak. Oke, jangkauan jarak. Ya, tadi saya lupa saya mention, jadi kalau kayak kita bandingkan baterai nih, kan saya bilang baterai itu sebagai penyimpan energi, dengan bensin juga itu sebenarnya kita menganggap sebagai penyimpan energi. Nah, bensin yang tadi kita bilang dengan volume 1 liter itu mungkin bisa menghasilkan 400 watt, maksudnya saya nggak ingat exact numbernya. Untuk baterai itu dia hanya bisa untuk 1 liter atau volume 1 liter itu hanya menghasilkan 40. Jadi 10 kali lebih rendah. Nah, itu yang saya bilang. Jadi kenapa dari dulu orang masih tetap berkata kita mobil dengan mobil bensin gitu. Karena jangkauannya yang berarti harusnya kan kita setiap jalan dikit maksudnya isi. Nah, terus yang tantangan kedua adalah prosesnya sih, proses pengisian baterai. Ya itu dia yang perlu tempat, perlu ya, tempat. karena kan bisa lebih sering mengisi daripada yang bensin begitu ya. Betul. Tadi ya Pak Ivan ya. Dan juga perlu waktu kan. Dan perlu waktu, itu mesti ngecasnya. Ya kita harus ngecasnya lama. Iya, nanti diperlukan juga teknologi bagaimana supaya tidak terlalu lama. Betul. Ya, jadi memang jadi butuh waktu dalam proses merealisasikan, mewujudkannya ini bisa lebih lama. Betul. Ya. Baik, Pak Ivan. Nah, ini kan judul kita kan baterai sebagai komponen utama masa depan teknologi. Nah, pertanyaannya, mengapa alasan dibalik judul ini, mengapa dikatakan baterai menjadi komponen utama untuk masa depan teknologi? Kita akan ulas itu segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin
di minggu kedua dan keempat, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang baterai sebagai komponen utama masa depan teknologi. Baterai sebagai komponen utama masa depan teknologi. Kita tiba di segmen kedua. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber pada episode kali ini Bapak Ivan Tandra, Bachelor of Engineering PhD, sebagai dosen teknik elektro Ukrida dengan senang hati akan merespon ataupun menjawab pertanyaan dari para sahabat. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Baik, kita di segmen kedua ini ya, Pak Ivan. Jika judulnya kan baterai menjadi komponen utama untuk masa depan teknologi. Mengapa? Alasan dibalik itu. Nah, bagus. Jadi mengapa dikatakan bahwa baterai menjadi komponen utama untuk masa depan teknologi? Oke, siap. Ya. Jadi tadi yang saya bilang, baterai itu kita anggap sebagai alat portable yang mendukung mobilitas dan konektivitas. Nah, kalau kita lihat kan sekarang teknologi kita itu berkembangnya ke arah situ. Maksudnya kita mau yang cepat, geraknya yang cepat, dan kita mau terhubung ke semua alat. Ke semuanya ya. Nah, sekarang pasti kayak gimana sih kita bilang ini mendukung mobilitas dan konektivitas. Nah, pertama kalau kita lihat teknologi peralatan kita semua sekarang sekitar kita itu pertama pasti butuh listrik, ya kan? Nah, kita butuh listrik. Nah, dari mana dapat listrik? Ya pasti kita bilang dicolok dong kabel. Nah, kalau udah ada kabel, ya mobilitas kita keganggu kan? Karena kita dunia kita dibatasi dengan kabel ini. Tapi coba kabel colok itu kayak misalnya ini kita ganti dengan baterai, berarti saya udah bisa bergerak kemana saja kan? Nah, jadi itu yang kenapa saya bilang komponen masa depan, karena satu, baterai itu sudah bisa membantu kita sebagai power distribution listrik, menghasilkan listrik ini. Jadi alat-alat kita itu udah lebih gampang, bisa menjadi lebih portable. Yang itu dimana kita kan lebih pengen nih portable, akhirnya kita nggak terlalu terikat dengan kabel atau apapun juga. Nah, itu yang kenapa saya bilang tentang komponen masa depan. Dan bagaimana nih baterai dapat menjadi kunci penggerak perubahannya, menjadi kunci penggerak perubahan dan menjadi pola konsumsi yang ramah lingkungan, karena ya tadi ya baterai nanti gimana limbahnya iya mesti dibuangnya kemana, apakah ini terurai apa tidak, lalu kemudian kalaupun terurai paling berapa persen begitu ya, dan penggunaannya kembali ketika pun itu dapat diurai seberapa optimal begitu. Terus kita mesti punya juga teknologi untuk membuat itu. Bagaimana nih Pak Ivan? Nah, limbahnya. Oke, pertama jadi baterai benar, kalau saya sih konsep saya adalah sesuatu itu kita sebut limbah kalau sudah terlalu banyak dan tidak diatur. Maksudnya kan sesuatu itu kita anggap sampah karena kita udah membuangnya dengan sembarangan dan terlihat nggak elok. Nah, benar, baterai itu akhirnya kan kita bilang ketika habis masa waktunya udah habis, mau nggak mau harus dibuang. Tetapi manajemen pembuangannya ini juga yang kita harus atur. Karena sebenarnya baterai itu kan yang tadi kita bilang terdiri dengan metal dengan ini, yang berarti sebenarnya materialnya itu bisa didaur ulang lagi. Jadi sehingga yang terpenting yang kalau saya bilang ini pemerintah harus melakukan adanya yang kayak waste management,
Di mana maksudnya mereka yang akan mengontrol pembuangan baterai itu harus ditaruh di mana supaya mereka bisa mengambilnya, mengolahnya kembali untuk balikin lagi jadi metal untuk bahan baku baterai baru lagi. Nah, itu sebenarnya. Oke. Nah, kedua, ketika kita bilang ramah lingkungan, baterai itu ketika digunakan sebenarnya tidak mempunyai emisi buangan. Ya, kembali saya membandingkan dengan bensin. Oke, ketika bensin kita pakai, kita membakar, dia menghasilkan energi, dia mengeluarkan asap karbon dioksida. Nah, ketika kita bicara baterai, ya baterai kita pakai tidak ada energi buangan, yang terjadi adalah cuma langsung bergerak. Makanya itu kenapa kita bilang baterai ini energi yang efisien. Yang ramah lingkungan. Oke. Nah, balik lagi tadi yang kenapa kita ke komponen masa depan ini, ya kita bilang satu, baterai ini sebenarnya kalau dilihat lingkungan kita itu masih banyak sih peralatan-peralatan kita itu yang sebenarnya nggak portable tuh, masih terlalu, kalau dilihat maksudnya semua terikat-ikat dengan kabel kan. Oke, iya. Benar kan? Iya, betul. Colok di di mana-mana kita akan dicolok, akan terbatas kan. Iya. Nah, itu yang mengapa dengan adanya baterai, kalau kapasitas gede, artinya mau nggak mau kan dengan baterai kita bisa lebih leluasa. Akhirnya kan kita kesannya sebenarnya gampang, hanya menggantikan kabel dengan baterai. Tetapi sebenarnya teknologi di dalam itu masih banyak ada yang berubah. Kenapa? Karena kan kalau kabel kan listrik bolak-balik, baterai itu listrik DC. Dan juga ada, kalau kita bilang di elektro ada voltasenya, apa itu yang berubah juga. Oke. Nah, kedua, kenapa masa depan ketika kita juga bicara energi terbarukan, yang tadi saya bilang kan tadi solar cell apa semua itu mau nggak mau kan kita butuh penyimpanan energi listriknya. Ya mau itu yang kita bilang penggeraknya itu sebenarnya adalah baterai. Nah, jadi mungkin kita terlalu banyak lihat ke TV orang mengatakan wah solar cell nih bagus, kincir kayak wind turbine tapi ya saya bilang kita nggak lihat di dalamnya sebenarnya mau nggak mau di manapun itu pasti komponen mereka dia butuh adalah baterai. Pasti itu ya dibutuhkan baterai. Nggak pernah dikasih tahu sih. Ternyata ada baterainya begitu. Benar, kan karena yang dijualnya adalah solar cell-nya. Baterainya enggak ya. Oke. Tadi kan Pak Ivan bilang tuh di awal, ini coba kita Pak Ivan lihat di mana-mana barang-barang masih belum portable ya, selalu selalu terikat dengan ada kabel. Colokan, selalu ada kabel gitu. Ini berkaitan dengan bagaimana baterai dapat menjadi kunci penggerak perubahan nih, menjadi pola konsumsi yang ramah lingkungan. Itu membayangkan bagaimana itu pembuatannya sehingga diminimalisir, katakanlah kabelnya diminimalisir, mesti harus bergantung sama kabel-kabel. Tadi kan Pak Ivan sedangkan teknologinya, kalau kabel tadi AC/DC harus bolak-balik, sedangkan baterai itu DC. Gimana itu mengubahnya, katakanlah supaya penggunaan fungsinya sih tetap sama begitu ya, tidak harus katakanlah menggantikan kabel tanpa harus pakai kabel begitu. Ya, jadi menggantikannya sebenarnya enggak, maksudnya simpelnya itu sebenarnya kayak menggantikan dari komponen elektroniknya aja. Jadi kita kayak ada namanya inverter. Oke, inverter. Jadi kalau ketiga listriknya kita itu sebenarnya listrik AC itu kayak gambarnya gelombang gitu. Nah, kalau listrik DC itu cuma positif. Jadi sebenarnya gelombang yang bawa negatif ini kita invert balik untuk menjadi positif. Nah, sehingga jadi sebenarnya dari kabel itu kan sebagai sumber powernya kita putus dan kita sambungkan baterai. Tapi bukan cuma sambungkan baterai, kita ada sambungkan juga yang namanya inverter supaya dia pas. Nah, dan sebenarnya ini yang dulu saya pernah berkecimpung di industri juga. Industri juga sekarang kita bilang dulu tuh karena industri itu dulunya itu listriknya bolak-balik. Sebenarnya banyak peralatan elektronik kita itu sebenarnya arusnya DC. Akhirnya kan sebenarnya kita menambahkan inverter supaya bisa menyesuaikan dari AC pindah ke DC. Ya contohnya mungkin kayak laptop saya ini kan
Ya, ini kan listriknya AC, tapi di dalam ini ada baterai DC. Jadi dia ada satu komponen elektronik di dalam itu inverter untuk membalikan listriknya. Satu komponen inverter itu tadi ya. Ya, betul. Yang Jadi bisa terhubung dengan DC-nya, dengan baterainya. betul. Tanpa perlu menggunakan kabel berarti. Betul. Jadi ya konsepnya ya sama aja seperti maksudnya laptop ya kita ya kalau kita nggak butuh kabel dan kita hanya mau portable aja. Portable aja begitu ya. Betul. Jadi Pak Ivan nih yakin betul nih ya baterai dapat menjadi kunci penggerak perubahan menjadi pola konsumsi yang ramah dan portable sebenarnya. Oke, ramah, portable berarti yang dikejar adalah praktis sebetulnya ya. Sebenarnya Praktisnya ya kan benar. sebetulnya. Oke. Nah, kalau kan tadi kan Pak Ivan mengatakan nih faktanya kita sebenarnya butuh baterai kok gitu ya. Dan banyak peralatan perlengkapan yang hari-hari rumah tangga juga kita pakai baterai itu. Apakah ke depan gitu kira-kira begitu ya untuk perkara limbahnya begitu kan tadi kan Pak Ivan mengatakan ngomong limbah kan kalau udah overuse begitu ya. Tapi kan seiring dengan perkembangan teknologi kita kan nggak tahu bisa jadi pemanfaatan baterai bisa lebih optimal. Itu mungkinkah juga bisa limbahnya juga bisa lebih bisa lebih di manage begitu. Ya, balik lagi kan kalau limbahnya kan pertama harus kayak dari kita personal, kita habit kita maksudnya karena manage itu artinya gini, ketika baterai habis kan kita buang tuh. Nah, buang berarti karena ini adalah barang yang nggak terurai, mau nggak mau kita harus mengumpulkannya di suatu tempat. Nah, di suatu tempat untuk dia di manage, diolah ulang lagi dan digunakan. Nah, mengapa ya saya bilang ini akan merupakan harus sebenarnya kebijakan pemerintah. Bagaimana mereka mengatur bahwa limbah baterai ini harus kita daur ulang dan di-manage. Jadi melihat pemanfaatannya begitu ya. Betul. Potensial masa depan berarti harus diiringi juga dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam kaitan dengan pengelolaan limbahnya begitu ya supaya itu juga katakanlah bisa dimanfaatkan lagi begitu. Nah, Pak Ivan tadi mengatakan nih kan baterai itu menjadi komponen utama untuk masa depan teknologi. Lalu baterai itu dapat menjadi kunci penggerak kunci penggerak perubahan menjadi pola konsumsi yang ramah lingkungan. Bahkan yang produk macam solar saja yang dijual memang itu tapi orang nggak pada tahu nyimpen energinya bagaimana, nyimpen listriknya bagaimana. Itu kan tetap butuh baterai. Artinya penggunaan baterai itu menjadi keniscayaan. Tinggal pola konsumsinya itu yang ramah lingkungan. Nah, gimana nih potensi baterai untuk perkembangan di Indonesia? Nih? Potensi baterai untuk perkembangan di Indonesia. Nah, untuk membincang topik potensi baterai untuk perkembangan di Indonesia, kita bahas itu di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV.
Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang baterai sebagai komponen utama masa depan teknologi. Baterai sebagai komponen utama masa depan teknologi dengan narasumber Bapak Ivan Tandra, Bachelor of Engineering PhD, sebagai dosen Teknik Elektro di Universitas Kristen Krida Wacana. Saya sebagai pemandu percakapan mengundang sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Ivan, kita lanjut di segmen ketiga ini, segmen penutup. Di akhir segmen kedua, mengantar memasuki segmen ketiga, saya bertanya tentang potensi baterai nih untuk perkembangan di Indonesia, Pak Ivan. Oke, kalau bicara potensi baterai ya untuk di Indonesia, mungkin kita bicara dulu tentang kita Indonesia ini. Nah, kita Indonesia ini negara agak unik ya, karena kita ini negara kepulauan, yang berarti kan kita memiliki banyak pulau. Pulau satu dengan pulau lain akan terputus dengan laut ya. Nah, tantangannya itu adalah di Indonesia itu bagaimana kita mendistribusikan listrik ke masing-masing pulau-pulau. Nah, kalau untuk pulau besar kan nggak masalah ya, kita kan bangun satu pembangkit listrik dan kita buat jaringan kabel, ya kan? Nah, tetapi kalau untuk pulau-pulau kecil, bagaimana? Nah, mungkin yang sekarang kita bisa lihat, ya gampangnya adalah pulau-pulau kecil itu mereka akan membeli mesin diesel sendiri atau membuat generator sendiri. Mereka membeli solar untuk generate untuk ini. Nah, saya melihat sih bahwa jauh ke depan sebenarnya kalau baterai ini kita kembangkan di Indonesia, maksudnya industri baterai kita kembangkan dan juga peralatan yang akan teknologi-teknologi lanjutannya, ini akan membantu. Kenapa? Karena baterai ini bisa membantu sebagai alat pendistribusian energi kita kepada pulau-pulau. Caranya? Caranya. Nah, jadi ini masih agak bayangan liar saya bahwa sebenarnya jadi kita semacam akan terjadi perdagangan jual beli baterai. Jadi buat pulau-pulau mereka akan punya perangkat-perangkat listrik, tetapi nanti mereka yang terjadi kan mereka akan melakukan kayak jual beli baterai, pertukaran baterai. Jadi kayak mereka membeli baterai, taruh untuk di rumah mereka, kalau sudah habis mereka mengirimkannya kembali dan mengambil yang baterai yang baru. Karena tadi ya sebagai fungsi menyimpan tadi ya, karena menyimpan energi tadi. Fungsi penyimpanan energi, betul. Nah, jadi seberapa potensial ini kira-kira Pak Ivan? Seberapa potensial? Nah, kalau saya bilang sih akan ada potensial tinggi. Kenapa? Karena kalau benar, maksudnya kita mengarah ke yang benar bahwa dari hilirisasi nikel kita ini akan melahirkan sampai ke tidak stop bahwa hanya dari bahan olahan nikel, tetapi menjadi baterai, maka ini akan potensial gede. Karena berarti ketersediaan baterai untuk di negara kita itu banyak. Sehingga banyak maksudnya banyak baterai ini bisa kita gunakan untuk didistribusikan. Ya, kebayang ukurannya nggak itu Pak Ivan? Nah, ukuran baterainya, betul. Ukuran baterainya, iya. Nah, secara ukuran, ya benar, mungkin kalau kita bilang kebutuhan listrik yang tinggi, mungkin kita masih kebayang bahwa ukurannya harus gede atau apa. Tetapi kan misalnya untuk kita menyalakan satu lampu, ya baterai kan mungkin hanya sekitar segini aja. Yang berarti kan untuk penerangan artinya kita sudah bisa menyediakan lumayan untuk kepada pulau-pulau. Dan kemudian ya karena dengan mulai kita belikan kapasitas gede atau misalnya semacam kapasitas mesin diesel, nah di pulau-pulau itu akhirnya mereka jadi bisa menggunakan mesin-mesin peralatan juga kan, karena akhirnya mereka memiliki listrik ceritanya. Tapi di berarti kan ada yang portable, ada yang mesti stay, kata saking besarnya katakanlah, ya, saya membayangkannya seperti itu. Harus ada satu yang stay. Tapi ya kalau saya bilang nggak akan besar karena yang kita mau itu adalah terjadinya ada distribusi nih baterainya. Iya kan? Iya, mestinya supaya bisa terdistribusi ya. Betul. Karena kan katakanlah kalau habis lalu kemudian mesti diisi kembali begitu, dan bagaimana mendistribusikannya. Jadi buat Pak Ivan ini potensial ya, apalagi dengan apa ya, pengoptimalan tadi energi nikel. Ya, betul. Nikel yang bisa dipakai. Nah, ke depan ini ya, teknologi yang dibutuhkan Indonesia ke depannya nih dengan perkembangan baterai ini. Ya.
apakah teknologi yang dibutuhkan di Indonesia nih? Teknologi kayak apa yang dibutuhkan di Indonesia dengan perkembangan baterai? Nah, ini yang saya bilang kita mungkin bisa lihat. Jadi kan baterai itu sebenarnya teknologinya hanya dari sisi material apa yang akan menghasilkan baterai dengan kapasitas daya tertinggi. Nah, untuk riset material sebenarnya kita masih nggak terlalu maksudnya dibandingkan negara-negara lain ya, kita kapasitas belum ada. Tetapi yang bisa kita lihat bahwa baterai ini mengenable kita untuk membuat alat-alat, membuat sistem-sistem. Nah, yang saya bilang adalah potensial buat kita ke depannya. Jadi karena kita bisa membuat sistem-sistem yang portable. Nah, sistem-sistem portable itu seperti apa? Nah, ini yang kita bisa lihat. Jadi sebenarnya kita mulai contoh dari sekeliling rumah saya dulu. Sekeliling rumah, misalnya kan kayak kita bilang tadi yang saya bilang smart door lock. Nah, itu kan juga alat sistem portable. Sebenarnya itu cara pembuatan sistem itu juga something yang sesuatu yang juga kita perlu pelajari, karena kita sudah ada baterainya, kita tinggal menambahkan komponen-komponen lain dan kita bisa meramunya menjadi suatu alat gitu loh. Nah, kedua ya kita bisa lihat ya, saya bilang masih dari ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya kan di rumah kita masih banyak tuh alat-alat yang terhubung kabel yang sebenarnya kita membutuhkannya dia portable. Nah, misalnya kayak vacuum cleaner, sekarang kita beberapa kan vacuum cleaner akhirnya mengganti menjadi baterai ya, karena kita maunya kan bebas mobile. Nah, televisi kita misalnya ya, mungkin kita mau televisi yang tipis dan lebar bisa kita bawa kemana-mana, ya kan. Nah, kemarin kayak saya berpikir, proyektor saya nih, saya beli proyektor, aduh gede, ini saya mau pindah ke atas, cari coloknya di mana nih? Kalau ada baterai, saya ganti baterai, saya taruh, bisa nih. Jadi sebenarnya bukan bilang teknologi, tapi sebenarnya lebih ke arah skillnya kita nih, bagaimana kita bisa mengubah peralatan-peralatan elektronik itu untuk menjadi portable. Karena ya itu dari baterai itu sudah memberikan kita kayak sumber kunci bahwa dia sebagai sumber energi listrik yang untuk portable. Nah, seperti itu sih. Baik, Pak Ivan. Pak Ivan kan dosen teknik elektro. Kita ngomongin baterai gitu. Ini apa nih kaitannya nih teknologi elektro dengan teknologi baterai? Nah, ya oke. Jadi di sini sebagai di teknik elektro ya, seperti namanya, kita elektro itu kita mengajarkan tentang kelistrikan. Tapi kalau orang biasanya berpikir kan listrik itu semacam listrik yang arus gede ya, listrik PLN, kita pergi kerja di perusahaan PLN atau gardu-gardu. Nah, tapi sebenarnya di sini saya mau melihat bahwa sebenarnya masih ada juga namanya elektro, itu yang kita masih banyak produk-produk elektronik nih. Yang kalau saya bilang sebenarnya agak sayang ya, kita di Indo itu banyak produk-produk elektronik yang sebenarnya bisa, karena ada baterai juga ini, kita bisa buat di Indonesia. Nah, kayak sekarang kan orang suka ngomong tentang Xiaomi ya. Bukan cuma Xiaomi handphone, tetapi Xiaomi itu udah merambat tuh produk-produknya ke bidang-bidang elektronik lain kan. Misalnya kita ada yang saya bilang ada proyektor, terus Xiaomi kita bisa ada untuk water dispenser, apa gitu kan, alat-alat. Nah, jadi sebenarnya di elektro itu kita mencoba mengajarkan anak mahasiswa kita itu bagaimana sih kita merangkai suatu sistem. Jadi merangkai suatu sistem untuk kita bisa buat. Karena sebenarnya yang kalian bilang ke depan tuh sebenarnya udah bukan lagi kita melihat alat-alat elektronik itu hanya sebatas handphone dan laptop kita, tetapi banyak alat-alat elektronik lain. Nah, misal gampang nih, kebetulan saya lihat nih gelas nih. Nah, gelas saya ingin memanaskan air saya kan, berarti saya tinggal tambah baterai, saya tambah pemanas. Nggak sambil teko atau harus keluar. Nggak usah ambil teko pemanas, saya pencet udah dapat nih air panas. Nah, makanya itu yang saya bilang, itu yang teknologi kita ajarkan. Emang kelihatan sederhana, tetapi sebenarnya ini applicable, karena ini kan kadang kebutuhan orang yang simple, yang kadang kita nggak lihat juga ya. Nah, berkaitan dengan teknik elektronik di Ukrida begitu. Ini bagaimana nih mahasiswa di sana, lalu kemudian bagaimana kurikulum ya Ukrida
yang khusus, secara khusus nih, teknik elektro menyiapkan, katakanlah, menyiapkan para mahasiswanya untuk siap begitu ya, untuk bisa bekerja, lalu kemudian nanti untuk bisa mengelola ilmu mereka untuk perkembangan teknologi secara khusus, katakanlah baterai dalam hal ini. Oke. Nah, jadi sekarang di teknik elektro Ukrida kita tuh fokusnya lebih ke intelligent system. Nah, intelligent system berarti kita bilang sistem cerdas ya. Nah, kita mengajarkan mahasiswa kita itu bagaimana membuat suatu sistem cerdas. Oke, jadi kayak gampangnya juga kemarin kita baru terlibat juga dengan proyek mahasiswa yang mengerjakan itu adalah semacam alat bantu buat tunanetra. Nah, kemarin itu kan kita ada tunanetra mengatakan bahwa biasanya ketika mereka mengikuti perkuliahan itu kan sebenarnya ya kalau saya bilang tunanetra sekarang hebat ya, canggih dengan handphonenya, kita mau komunikasi mereka tinggal pakai handphone, dengar apa semua oke. Perkuliahan juga mereka bisa, tapi mereka bilang ketika mereka mulai mau mencari sumber-sumber atau membaca buku, nah itu mereka terkendala karena buku-buku cetak kan kebanyakan kan cetak, belum masih jarang yang elektronik. Kalaupun elektronik berarti mereka harus minta orang scan. Nah di sini mahasiswa kita membuat suatu sistem, jadi sebenarnya dari kamera kita hubungkan ke komputer. Nah komputernya itu karena komputer kecil seperti ini, makanya kita pakai baterai nih kecil juga, jadi portable ya, jadi nggak ikat. Nah, kamera itu akan melihat semacam tulisannya itu dan membaca, terus dia melafalkan kepada orang buta. Nah, itu teknologi-teknologi sederhana yang kita sangat aplikatif ya. Kita ajarkan kepada mahasiswa kita untuk buat. Nah, ada kedua juga kemarin satu lagi mahasiswa itu mahasiswa semester 6 kami. Jadi kita libatkan dia. Kemarin juga kebetulan dari rumah sakit kita ada semacam ngomong bahwa wah ini suster kita masalah nih, kenapa? Itu kan ketiga orang pakai kateter kan pakai kantung kemih. Nah suster merasa repot karena tiap jam kan mereka harus ngetok, buka kamar, lihat pasien, ini kantung kemihnya udah penuh nggak? Udah penuh nggak? Setiap sejam sekali. Dan mereka katakan, wah ini biasa pasien juga terganggu ya, lagi tidur, tok. Wah, udah penuh belum? Udah penuh kan belum? Nah, ditanyain bisa nggak buat alat? Nah itu, kita ajarkan juga bahwa ya udah mahasiswa kita bikin alat IoT sekecil ini, mungkin mestinya saya bawa kotaknya, jadi kita sambungkan connect kepada tempat, maksudnya kepada namanya kateter ya, ke kateter dan kantung kemihnya, nanti dia akan ukur, ada internet, maka dia akan terhubung. Nah, terhubung untuk bisa memberitahu isinya. Nah mungkin di situ juga mau nggak mau kita butuh baterai kecil ini. Kalau enggak alat saya harus sambung ke kabel nih. Makanya kenapa saya bilang sebenarnya baterai itu kadang kita menganggap remeh ini komponen, tapi sebenarnya di mana-mana tuh kita butuh baterai itu. Oke, baik. Jadi ini menjanjikan ya untuk masa depan juga, ini promising ya. Nah, benar. Karena alat-alat yang tadi bilang alat-alat kecil itu ya mau nggak mau kita butuh apapun juga ya kita butuh baterai nih. Betul. Baik, Pak Ivan, kita sudah tiba nih di menit-menit terakhir ya, segmen ketiga, segmen penutup. Pak Ivan bisa menyampaikan semacam resume ya, dari percakapan kita berkaitan dengan baterai sebagai komponen utama masa depan teknologi kepada para sahabat. Mari silakan Pak Ivan. Ya terima kasih. Jadi di sini saya mau pertegas bahwa ya kalau kita dengar tentang LFP, lithium, hilirisasi, ya itu bukan hanya tentang baterai untuk mobil listrik aja, tetapi baterai itu sebenarnya suatu alat penyimpanan yang sebenarnya itu akan mendukung kita untuk portabilitas dan mendukung mobilitas dan konektivitas. Nah, jadi teknologi di baterai ini walaupun kecil, kita jangan anggap remeh, tapi baterai ini sebenarnya adalah teknologi masa depan yang akan membantu kita untuk membuat alat-alat portable yang lain. Nah, yang seperti tadi saya ceritakan, misalnya kita buat alat untuk membantu orang tunanetra melafal kata, alat pengukur volume urin. Nah,
di sini kita Ukrida udah mengajarkan juga anak-anak kita bagaimana untuk membuat sistem-sistem tersebut. Terima kasih Pak Ivan Tandra untuk kesediaan memberikan informasi. Kita berbincang-bincang tentang baterai sebagai komponen utama masa depan teknologi. Sahabat, di dalam Alkitab banyak juga peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan anak-anak manusia pada zaman itu ya, berupaya untuk membuat teknologi yang sifatnya memang membantu ya, sifatnya memang membantu manusia begitu. Salah satunya tentang Menara Babel. Mereka berkata seorang kepada yang lain, Kejadian 11, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik, lalu bata itu mereka pakai sebagai batu dan ter sebagai bahan perekat. Mereka juga berkata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita tidak terserak ke seluruh bumi. Lalu Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Jadi memang sepanjang zaman ya, manusia diciptakan dengan akal budi untuk terus mempunyai daya cipta ya, untuk terus berkembang, untuk terus melakukan kreativitas-kreativitas, mengembangkan teknologi. Dan harapannya adalah teknologi itu bisa menolong ya, bisa menolong manusia, dan melalui teknologi keberlanjutan, keutuhan ciptaan boleh tetap berlangsung. Kita jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.